Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ragil Sriharto, SEMM, selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya dalam menyusun naskah skripsi, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji yang telah bersedia hadir pada presentasi penelitian akhir saya di FEB UGM. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Saputra dari Prodi Manajemen 2019. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan skripsi yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Spiritual Terhadap Kelelahan Emosional Karyawan Generasi Z di Jawa Tengah dengan Kebermanaan Kerja sebagai Variabel Pemediasi. Dunia kerja saat ini mengalami perubahan yang cukup signifikan, terutama dengan masuknya generasi Z ke dalam pasar kerja. Generasi Z yang lahir sekitar tahun 1997 sampai dengan 2012 merupakan generasi yang lahir pada era teknologi yang pesat. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, generasi Z di Indonesia telah mendominasi dengan persentase sekitar 27,94% atau sebesar 74,93 juta dari keseluruhan penduduk Indonesia. Generasi ini merupakan generasi termuda dari angkatan kerja yang ada di Indonesia. Menurut laporan dari Deloitte tahun 2017, generasi Z diperkirakan akan memenuhi lebih dari 20% tenaga kerja dalam kurun waktu 4 tahun mendatang. Generasi ini memiliki karakteristik yang unik, seperti the undefined ID, the communaholic, the dialog, dan the realistic, yang mencerminkan pandangan yang terbuka, inklusif, dan realistis terhadap keberagaman dan komunikasi. Generasi Z juga dikenal memiliki keterampilan yang baik dalam berinovasi dan berkreasi dengan teknologi informasi. Motivasi utama mereka dalam pekerjaan yaitu mencari makna dalam pekerjaan, kepuasan pribadi, dan fokus pada pengembangan pribadi. Namun, generasi Z menghadapi tantangan di dunia kerja, termasuk ketidakpercayaan diri saat memasuki pasar kerja, serta kesulitan mencapai keseimbangan antara kehidupan kerja dan juga pribadi. Mereka rentan mengalami burnout, terutama karena tingkat stres yang tinggi dan tuntutan pekerjaan yang konstan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Microsoft, berdasarkan survei Work Trend Index atau WTI menunjukkan bahwa generasi Z cenderung mengalami kesulitan dalam mencapai keseimbangan antara kehidupan dan juga pekerjaan, serta merasa lebih mudah lelah setelah seharian bekerja. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tekanan pekerjaan yang tinggi, tuntutan teknologi yang konstan, dan juga ekspektasi mungkin melebihi kapasitas individu. Selain itu, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Deloitte pada tahun 2022, tingkat stres pada karyawan cukup tinggi, hampir setengah dari generasi Z atau sekitar 46% mengalami stres hampir sepanjang waktu. Hal tersebut diakibatkan perasaan jenuh karena tekanan kerja yang tinggi. Di daerah Jawa Tengah sendiri masih terdapat berbagai isu yang menjadi masalah penyebab kelelahan karyawan. Keadaan pekerja di daerah Jawa Tengah sendiri belum terlalu sejahtera meskipun pertumbuhan ekonominya mengalami peningkatan. Dalam laporan kinerja instansi pemerintah di Snaker Provinsi Jawa Tengah disebutkan bahwa terdapat permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di daerah Jawa Tengah, seperti belum optimalnya perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja, seperti upah dan juga kompensasi, belum optimalnya penyelesaian perselisihan industrial dan juga mogok kerja, dan belum optimalnya penerapan norma ketenagakerjaan. Permasalahan lain yaitu mengenai jam kerja karyawan. Data dari BPS mengenai keadaan pekerja di Indonesia, rata-rata jam kerja karyawan di daerah Jawa Tengah masih mencapai 43 jam dalam seminggu. Hal tersebut menunjukkan jam kerja yang tinggi dan ditambah beberapa dari perusahaan menerapkan sistem lembur 3 sampai dengan 4 jam. Selain itu, kasus kecelakaan kerja pada tahun 2019 di daerah Jawa Tengah mencapai angka 2.205 kasus yang kemungkinan salah satu faktor penyebabnya adalah kelelahan yang dialami oleh karyawan. Nah, apabila keadaan kelelahan emosional pada karyawan dibiarkan berlarut-larut di dalam lingkungan perusahaan, hal ini akan berdampak negatif pada kesehatan lingkungan kerja itu sendiri. Sehingga dengan itu perlu adanya solusi yang efektif untuk mengurangi tingkat kelelahan karyawan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Gil dan kawan-kawan menunjukkan hasil dengan adanya dukungan dari atasan, peran kepemimpinan berbasis nilai dan juga lingkungan organisasi yang adil dan berbasis komunitas memiliki korelasi negatif terhadap kelelahan emosional dengan cara mengurangi disengagement dan juga stres kerja.
Terdapat sebuah konsep kepemimpinan yang baru-baru ini menjadi tren, yaitu kepemimpinan spiritual. Konsep spiritualitas dapat memberikan dampak positif kepada karyawannya apabila diterapkan dengan baik. Konsep kepemimpinan ini menggabungkan 4 faktor fundamental manusia, yaitu tubuh, pikiran, hati, dan juga rohani. Kepemimpinan spiritual melibatkan seperangkat nilai, sikap, dan perilaku yang bertujuan untuk memotivasi individu, termasuk diri sendiri dan orang lain. Peran kepemimpinan spiritual sangat signifikan dalam membentuk iklim kerja yang positif, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan kesehatan karyawan, kesejahteraan psikologis, dan juga tanggung jawab sosial organisasi. Oleh karena itu, kepemimpinan spiritual dinilai dapat berpotensi mengurangi tingkat kelelahan karyawan. Berdasarkan slide sebelumnya, dapat diketahui bahwa generasi Z merupakan generasi termuda di dunia kerja. Namun ketidakcocokan antara karakteristik khas generasi Z dengan lingkungan kerja membuat mereka mudah mengalami stres kerja dan kelelahan emosional yang dapat mempengaruhi kinerja dan produktivitas perusahaan. Hal ini disebabkan generasi Z memiliki persepsi, penilaian, dan juga harapan terhadap pekerjaan yang berbeda dari realitas industri. Kelelahan emosional, yang merupakan salah satu dimensi inti dari burnout, dapat memberikan pengaruh penurunan kinerja dari organisasi. Dengan pengaruh negatif yang diakibatkan tersebut, solusi yang efektif diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini dan memastikan kualitas kinerja organisasi tetap optimal. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan menerapkan kepemimpinan spiritual dalam organisasi dengan penciptaan kebermanfaatan atas suatu pekerjaan yang dilakukan karyawan, yang pada akhirnya akan berpengaruh negatif atau mengurangi kelelahan dari karyawan. Sehingga dengan itu, perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh kepemimpinan spiritual terhadap kelelahan karyawan dengan kebermanfaatan kerja sebagai pemediasi. Dikarenakan sampai saat ini penelitian dengan topik tersebut, khususnya pada generasi Z, masih kurang mendapat perhatian di kalangan para peneliti. Berikut pertanyaan penelitian yang diajukan dalam skripsi ini. Yang pertama adalah, apakah kepemimpinan spiritual berpengaruh negatif terhadap kelelahan emosional karyawan generasi Z di Jawa Tengah? Yang kedua, apakah kepemimpinan spiritual berpengaruh positif terhadap kebermanfaatan kerja karyawan generasi Z di Jawa Tengah? Yang ketiga, apakah kebermaknaan kerja memediasi hubungan negatif antara kepemimpinan spiritual terhadap kelelahan emosional karyawan generasi Z di Jawa Tengah? Sejalan dengan pertanyaan penelitian yang diajukan, berikut adalah tujuan dari penelitian skripsi ini. Dalam penelitian ini terdiri dari 3 variabel. Yang pertama, variabel kepemimpinan spiritual. Diartikan sebagai serangkaian nilai, sikap, dan juga tindakan yang bertujuan untuk menginspirasi diri sendiri dan orang lain secara batiniah. Kemudian yang kedua, variabel kebermanfaatan kerja yang diartikan sebagai perasaan individu bahwa hidup memiliki arti dan tujuan yang bersifat positif. Kemudian yang selanjutnya, variabel kelelahan karyawan yang diartikan sebagai kelelahan yang dialami seseorang yang ditandai oleh perasaan tidak berdaya dan berikut merupakan model penelitian kali ini. Kita lanjutkan pada model penelitian yang digunakan. Peneliti menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden menggunakan Google Form dan didistribusikan melalui sosial media. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling atau purposive sampling dengan populasi karyawan generasi Z yang berdomisili di Jawa Tengah. Unit sampel yang dalam penelitian ini adalah karyawan generasi Z kelahiran 1997 sampai dengan 2012, berdomisili di Jawa Tengah dan telah bekerja minimal 2 tahun. Kemudian uji instrumen yang digunakan yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, dan uji heteroskedastisitas. Serta metode analisis yang digunakan adalah uji regresi sederhana untuk hipotesis 1 dan 2, serta uji survei untuk hipotesis ketiga dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS. Selanjutnya, definisi operasional. Pada variabel kepemimpinan spiritual mengadopsi metode pengukuran spiritual leadership yang diajukan oleh Frey pada tahun 2010 dengan skala pengukuran 1 sampai dengan 5, yaitu sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Dalam variabel ini terdiri dari 13 pernyataan yang dirancang untuk mengevaluasi dimensi-dimensi utama seperti visi, sejumlah 4 pernyataan, harapan
4 pernyataan dan cinta altruistik sejumlah 5 pernyataan dari sudut pandang bawahan. Kemudian variabel kebermaknaan kerja diukur menggunakan 4 butir pernyataan Spiritual Leadership Skill dari Frey tahun 2010 dengan skala pengukuran 1 sampai dengan 5, yaitu sangat tidak setuju, sangat setuju, netral setuju, dan sangat setuju. Selanjutnya, variabel kelelahan karyawan diukur melalui 16 item dari Maslah, yaitu The Maslah Burnout Inventory General Survey. Menggunakan skala pengukuran 1 sampai dengan 5, yaitu sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Ke-16 pernyataan tersebut terdiri dari 3 dimensi kelelahan emosional, yaitu kelelahan yang terdiri dari 5 pernyataan, efikasi profesionalisme yang terdiri dari 6 pernyataan, dan sinisme terdiri dari 5 pernyataan. Namun terdapat satu item dalam kategori sinisme yang perlu dihapus, sehingga jumlah total item yang akan ditanyakan menjadi 15. Item sinisme yang dimaksud adalah saya hanya fokus pada pekerjaan dan tidak ingin diganggu. Pernyataan ini dianggap ambigu karena dapat mencerminkan baik sinisme maupun tingkat keterlibatan kerja yang tinggi. Pengambilan data menggunakan Google Form dilakukan mulai tanggal 6 Oktober hingga 11 November tahun 2023. Jumlah data yang didapatkan sebanyak 258 responden. Namun dari keseluruhan kuesioner tersebut tidak semua bisa diolah. Terdapat 20 data yang dieliminasi karena tidak memenuhi kriteria penelitian yang sudah ditentukan dan sebanyak 19 data yang dieliminasi karena diindikasi sebagai data outlier. Adapun data yang dapat diuji sejumlah 219. Berikut merupakan hasil uji validitas data. Pada tahap pertama dilakukan tes validity atau uji validitas muka oleh dosen pembimbing dan dinyatakan valid untuk digunakan. Selanjutnya, tahap kedua dilakukan content validity atau uji validitas isi dengan melihat besaran nilai Pearson correlation. Berdasarkan hasil dari uji validitas, seluruh item penelitian dari 3 variabel tersebut terbukti valid dengan nilai Pearson correlation lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, uji reliabilitas data. Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat hasil dari nilai Cron-Bach alpha dari setiap variabelnya. Dalam uji reliabilitas, peneliti melakukan drop atau menghilangkan 2 item pernyataan pada variabel kelelahan kerja dikarenakan pada hasil sebelumnya tidak reliable dengan nilai Cron-Bach alpha sebesar 0,346 dan didapatkan hasil sebagai berikut, di mana ketiga variabel dapat diterima sesuai dengan kategori dari sekarang dan Bogie 2016. Berikut merupakan uji normalitas data. Dalam uji normalitas dilakukan menggunakan aplikasi IBM SPSS dengan melihat penyebaran data melalui histogram dan grafik normal p-plot. Residual data ketiga persamaan menunjukkan penyebaran data dengan kurva normal yang mengikuti garis dan membentuk lonceng. Begitu juga dengan normal p-plot, regression menunjukkan distribusi data yang mengikuti garis lurus atau diagonal dan tidak terlalu menyimpang dari garis lurus. Selanjutnya merupakan uji heteroskedastisitas data. Hasil nilai signifikansi untuk kedua variabel telah memenuhi syarat dari uji heteroskedastisitas, di mana nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Berikut merupakan hasil uji hipotesis pertama. Hipotesis pertama terdukung negatif signifikan dengan nilai signifikansi kurang dari batas ambang, yaitu 0,05. Selanjutnya, hasil uji hipotesis kedua. Hipotesis kedua terdukung positif signifikan dengan nilai signifikansi kurang dari batas ambang, yaitu 0,05. Berikut adalah hasil uji Sobel untuk menguji peran mediasi variabel kebermaknaan kerja. Berdasarkan uji yang sudah dilakukan, nilai tes statistik lebih dari 1,96 dan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Dengan karakter yang tinggi dan nilai yang diterapkan dalam organisasi bersifat positif dan membangun, maka karyawan generasi Z cenderung dapat merasakan suatu perasaan emosional yang positif, sehingga pada akhirnya dapat menghindari stres dan menjalani pekerjaan mereka dengan lebih baik. Sejalan dengan teori kepemimpinan spiritual, kepemimpinan spiritual ini dianggap sebagai salah satu faktor situasional eksternal yang dapat memotivasi individu
melalui motivasi intrinsik yang mendorong individu untuk mengabdikan diri pada pekerjaannya, mencapai harga diri, dan mengalami kegembiraan batin yang dianggap sebagai faktor pelindung dari kelelahan kerja. Selain itu, praktik kepemimpinan spiritual mampu memotivasi karyawan generasi Z agar mereka merasakan hidup memiliki makna dan kesejahteraan batin. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat kebermaknaan kerja, semakin bermanfaat untuk meningkatkan potensi internal dan pengalaman sukses dari karyawan yang pada akhirnya dapat mencegah kelelahan kerja pada karyawan generasi Z. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa kepemimpinan spiritual secara negatif dan signifikan berpengaruh terhadap kelelahan karyawan, yang berarti semakin baiknya kepemimpinan spiritual yang diterapkan, maka dapat mengurangi tingkat kelelahan pada karyawan generasi Z. Kesimpulan yang kedua, bahwa kepemimpinan spiritual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebermaknaan kerja, yang bermakna semakin baiknya kepemimpinan spiritual yang diterapkan ke dalam organisasi, maka tingkat kebermaknaan kerja karyawan generasi Z semakin meningkat. Dan kesimpulan yang ketiga, kebermaknaan kerja memediasi pengaruh negatif kepemimpinan spiritual terhadap kelelahan karyawan. Artinya bahwa pengaruh tidak langsung kepemimpinan spiritual terhadap kelelahan karyawan dapat dijembatani oleh kebermaknaan kerja. Semakin baiknya kepemimpinan spiritual dalam organisasi, maka akan meningkatkan kebermaknaan kerja, sehingga pada akhirnya dengan tingginya kebermaknaan kerja dari karyawan akan membuat mereka tidak mudah mengalami kelelahan. Implikasi teoritis yang dihasilkan dari penelitian ini adalah memberikan perspektif baru, pelengkap atau pendukung terhadap penelitian terdahulu, serta menjadi tambahan referensi untuk penelitian yang mendatang dengan topik mengenai pengaruh kepemimpinan spiritual terhadap kelelahan kerja. Serta implikasi praktis dari penelitian ini, dari sudut pandang karyawan, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pandangan dan pemahaman yang rasional mengenai kelelahan kerja, di mana mereka terdorong untuk menemukan cara menguatkan nilai diri yang dapat mencegah dan mengurangi kelelahan. Kemudian dari sudut pandang organisasi, hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menyusun kebijakan dalam rangka mengelola SDM dalam organisasi dan menciptakan iklim organisasi yang positif dengan memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk menjalankan praktek spiritual dan melalui cinta altruistik secara konsisten menghadirkan rasa kepercayaan, integritas, dukungan, kepedulian terhadap sesama, dan optimisme pada karyawan, sehingga mereka termotivasi untuk mengadopsi nilai-nilai positif dan memotivasi diri mereka. Berikut adalah keterbatasan dan saran dalam penelitian ini. Yang pertama, peneliti menyadari akan jumlah sampel yang masih cukup terbatas secara kuantitas dan keterbatasan dalam menjangkau responden, sehingga hasil penelitian ini memungkinkan kurang mempresentasikan pendapat dari karyawan generasi Z di Jawa Tengah. Untuk penelitian yang mendatang dapat mempertimbangkan untuk menambah sampel sehingga hasil penelitian akan semakin luas. Kemudian yang kedua, jawaban dari responden dimungkinkan masih subjektif dan bias dikarenakan kurangnya pemahaman dari responden terhadap pertanyaan dan proses pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden melalui Google Form. Sehingga untuk penelitian yang mendatang dapat menggunakan metode mixed research melalui survei dan wawancara sehingga akan terkumpul informasi yang lebih mendalam serta mengetahui responden secara langsung. Berikut presentasi hasil penelitian skripsi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.